channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Dendam Adik Ipar bagian yang kedua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Dek, bangun dek. Kamu kenapa tidur di sini, dek? Suara Mas Haris seketika membuatku terbangun dari tidur panjangku. Aku bingung sembari celingak-celinguk memandang sekitar. Aku heran kenapa bisa tidur di tempat seperti ini, di dapur rumah Mbak Sri. Kepalaku terasa sangat berat, sakit dan berdenyut. Kuraba bagian belakang terasa seperti ada benjolan sebesar jempol kaki. Kemungkinan kepalaku terbentur. Au, sakit, erangku. Apanya yang sakit, dek? Mas Haris khawatir sembari ikut meraba di belakang kepalaku. Hah, benjol, dek? Kenapa bisa benjol, dek? Tanyanya heran. Tidak tahu, mas. Tadi aku... Tidak kulanjutkan ucapanku mengingat kejadian tadi bisa membuat rahasiaku terbongkar. Apa, dek? Tanya Mas Haris penasaran. Ah, bukan apa-apa, mas. Elaku. Mas, ayo kita pulang, mas. Aku sangat lelah. Pintaku sembari menyodorkan tanganku. Aku tidak ingin Mas Haris menggali lebih dalam dan itu bisa mengakibatkan terkuaknya rahasia besar dalam hidupku. Bisa-bisa aku dicerainya jika ia tahu akulah dalang kematian kakak tercintanya. Lalu kemudian Mas Haris memampahku pulang ke rumah. Para warga sudah bubar, rumah Mbak Sri tampak lenggang. Mas Farhan dan anaknya sudah siap berbenah. Mereka terlihat tabah, tidak ada lagi tangis dan air mata yang berlinang. Yang tersisa hanya matanya yang masih tampak sembab. Kejadian menegangkan yang baru saja aku alami membuat diriku menjadi ketakutan. Aku tidak tenang, mataku selalu menatap ke pintu dan jendela. Takut sewaktu-waktu wanita itu muncul lagi. Tidur, dek, sudah malam ini, ujar suamiku seraya menunjuk jam di dinding. Waktu memang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku pun mengangguk dan berbaring di samping suamiku. Ku peluk tangannya agar ia tidak jauh dariku. Aku sungguh takut Mas Haris tampak tidak bergeming. Ternyata ia sudah terlelap. Ku dengar dengkurannya yang begitu kuat, sialnya mataku tidak jua mengantuk. Aku masih terngiang wajah menyeramkan itu. Senyumannya, matanya sangat mengerikan. Seret, seret, seret. Ku dengar samar-samar suara kaki diseret. Aku semakin ketakutan, ku tarik selimut menutupi wajahku. Badanku seketika menggigil dan gemetar. Seret, seret, seret. Langkah kaki itu semakin mendekat, dan kurasakan selimutku ditarik dengan paksa hingga terpaksa aku membuka mata. Slap! Seketika aku rasakan kakiku ditarik dengan keras. Aku berusaha berontak, tanganku menggapai suamiku. Namun anehnya Mas Haris tampak tidak bergeming. Kulihat dengan jelas sepasang tangan pucat berusaha menarik tubuhku keras. Tangan itu dipenuhi kuku-kuku tajam mencengkeram dengan kuat. Aku takut, aku menangis sejadi-jadinya. Aku berusaha teriak, tapi anehnya suaraku seperti tertahan. Yang membuatku lebih ketakutan begitu aku melihat wajah itu menyeringai mengerikan. Wajah pucat itu tersenyum lebar, menampakkan giginya yang tajam. Delima,
ucapnya sembari mendesis menakutkan. Darah mengecar keluar dari mulutnya. Mbak Sri, bibirku bergetar menyebut namanya. Teganya kau Delima, ucapnya sembari mencengkram kuat kakiku. Tangan dingin itu membuatku lemas, aku pun pasrah. Maafkan aku, Mbak, ucapku lirih berurai air mata. Hahaha, tidak semudah itu. Aku akan menuntut balas. Hidupmu tidak akan tenang. Kau telah memisahkan aku dengan suami dan anakku. Aku tidak rela, teriaknya marah-marah. Cengkraman itu lepas, ia tegak dengan wajah yang sangat marah. Ia kemudian menyeringai penuh arti. Aku hanya terdiam mematung menatapnya dengan takut. Seketika tubuh Mbak Sri tertutup oleh asap yang sangat tebal dan tidak lama menghilang entah kemana. Aku tertunduk lemas, ku tatap suamiku yang masih terlelap. Seketika ada segumpal penyesalan. Dadaku terasa sesak, aku yakin kedepannya hidupku tidak lagi tenang. Perasaan bersalah dan ketakutan tidak akan pernah hilang. Mbak Sri, maafkan aku, ucapku lirih sembari menutup mataku. Aku lelah dan sangat lelah hingga dalam hitungan detik aku pun sudah terlelap. Delima Khairunisa, ku dengar samar-samar ada yang memanggil namaku. Dengan perasaan malas ku buka mataku perlahan. Tanganku meraba ke samping. Tidak kutemukan suamiku. Lalu siapa yang memanggil namaku? Mataku seketika terbeliak mendengar suara dari arah lemari pakaian. Lemari kayu jati berornamen kembang itu bergetar seperti ada yang mengetuk dari dalam. Badanku seketika menggigil ketakutan. Kulihat dengan jelas pintu di lemari itu sedikit demi sedikit terbuka. Bunyi pintu yang terbuka perlahan. Padahal jelas sekali ku ingat lemari itu telah terkunci sebelum aku tertidur. Ku perhatikan dengan seksama ada sesuatu yang keluar dari balik pintu. Jari-jari tangan pucat berkuku sangat panjang membuatku bergidik ngeri. Mas Haris, teriakku memecah keheningan malam. Tidak ada sautan dari Mas Haris. Aku tidak tahu ia hilang kemana. Delima Khairunisa, suara itu kembali terdengar diiringi dengan kepala menyeramkan yang menyumbul dari dalam lemari. Nampak dengan sangat jelas sosok itu yang memanggil namaku. Rambutnya panjang awut-awutan. Matanya melotot tajam ke arahku seolah hendak menerkam diriku. Bibirnya menyeringai mengerikan. Itulah adalah Mbak Sri, wanita yang mati karena kuteluh. Mbak, sudah Mbak, berhenti menggangguku. Aku lelah Mbak, mohonku di sela rasa takutku. Hahaha. Bisa juga kau takut, Delima. Kenapa kau tidak pikirkan sebelum kau membunuhku, ha? Katanya seraya mengangkat kedua tangannya ingin mencekik leherku. Ia mendekat melayang di udara hendak menghampiriku. Aku menutup kedua mataku pasrah. Yang aku bisa hanya menangis dengan kencang. Aku sangat ketakutan, badanku sangat lelah hingga untuk beranjak pun aku tidak mampu. Denisa, kurasakan seseorang menepuk lembut pundakku. Kudongakkan kepalaku dengan cepat. Betapa bahagianya hatiku melihat siapa yang menepuk pundakku. Mas Haris, teriakku seraya memeluk erat pinggang suamiku. Ia nampak sangat terkejut. Ada apa Nis? Kok kamu nangis? Tanya Mas Haris khawatir. Mas dari mana saja? Aku takut, jawabku seraya terisak.
Apaan sih kamu, Nis? Selama ini Mas tahu kamu orangnya berani, mandiri. Mas baru dari toilet, kebelet pipis, tuturnya panjang lebar. Aku terdiam sesaat, aku tidak mau bicara lebih banyak lagi. Bisa-bisa keceplosan dan tamatlah riwayatku. Prediksi sebagai Nyonya Haris akan segera tergantikan dengan narapidana. Kamu kenapa sih, Dek? Gak jelas sekali kamu. Diajak ngomong malah geleng-geleng. Sungut Mas Haris kesal. Ah, sudahlah Mas. Ayo kita tidur saja. Aku sangat mengantuk. Ajakku mengalihkan pembicaraan. Mas Haris mengangguk dan aku pun segera berbaring di sampingnya seraya memeluk erat. Aku sangat takut Mbak Sri akan muncul kembali. Seharian ini ia selalu menerorku hingga terkuras semua tenagaku. Dengan terpaksa aku pun bangun di saat matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya. Aku harus memasak untuk bekal suamiku berangkat bekerja. Aku juga harus memasak untuk Mas Farhan dan anaknya. Pekerjaanku menjadi berkali-kali lipat setelah kepergian Mbak Sri. Dengan berat hati juga kuturuti permintaan suamiku untuk turut mengurus keperluan sehari-hari Mas Farhan dan anaknya. Semua untuk menghemat biaya daripada menyewa pembantu. Aku menyesal telah membuat nyawa Mbak Sri melayang. Semenjak kematiannya, aku selalu dibayang-bayangi perasaan bersalah. Aku terduduk lesu, pikiranku menerawang. Aku mengingat jelas hari-hariku saat Mbak Sri masih hidup. Walaupun ia sangat jutek kepadaku, tapi ia sangat mengasihi suamiku. Ia selalu mengantarkanku lauk ataupun sayur untuk dicicipi suamiku. Anaknya selalu setia mengantarkan ke rumahku. Ia pun rajin mengangkat pakaianku ketika hujan turun di saat aku tertidur. Walaupun setelahnya ia memarahiku seperti tidak ikhlas membantuku. Dan banyak hal-hal baik lainnya yang tidak bisa kutampik bahwa sebenarnya Mbak Sri memang orang baik. Hanya mungkin semua itu tertutup dengan rasa benci di hatiku. Ya, harus aku akui aku iri dengan Mbak Sri. Suaminya lebih mapan dan lebih ganteng daripada suamiku. Caranya memanjakan Mbak Sri membuat sakit hatiku. Mbak Sri selalu berkecukupan apapun ia punya. Wajahnya pun terawat di usia yang sudah tidak muda lagi. 40 tahun seharusnya banyak guratan dan keriput di mukanya. Tapi tidak bagi dirinya. Ia masih sangat cantik sekali. Berbeda dengan diriku yang ketika pergi kondangan pun hanya memakai bedak bayi saja. Ditambah polesan lipstik, belum lagi ketika pergi ke kondangan. Emasnya penuh di sela-sela jari dan tangannya. Berbeda dengan diriku yang hanya memakai perak. Itu pun perak imitasi yang harganya puluhan ribu saja. Rasa iri dan dengki yang menjalar di hatiku membuatku buta akan sosok Mbak Sri yang selalu menolong di kala suamiku butuh. Ialah garda terdepan yang pasti datang membantuku. Aku gelap mata, sayangnya semua kini sudah terlambat. Mbak Sri sudah mati karena keegoisanku. Gara-gara perbuatanku, anak semata wayangnya harus kehilangan ibu tercintanya. Dan juga suami yang sangat mencintainya harus kehilangan istrinya. Itu semua gara-gara aku. Setiap hari aku selalu teringat Mbak Sri di mana-mana yang kulihat Mbak Sri. Aku mulai tidak waras, tertawa sendiri dan menangis sendiri. Yang kusebut selalu nama Mbak Sri. Dek, kamu kenapa sih dek? Selalu menyebut nama Mbak Sri? Jawab dek, kondisimu semakin memprihatinkan.
Tanya Mas Haris. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Mas Haris. Aku mulai tidak dapat mencerna kata demi kata. Yang aku tahu di mana-mana ada Mbak Sri dengan wajah yang menyeringai. Itu ada Mbak Sri, hehe. Tunjukku seraya terkekeh. Apaan sih, Dek? Mbak Sri sudah meninggal. Istighfar, Dek. Mas mohon, pinta lelaki itu dengan sedikit memelas. Aku menatapnya heran dan aku mulai lupa ia siapa. Lelaki itu menyodorkan sesuatu untukku. Prang! Seketika aku menepis piring itu pecah berserakan di lantai. Bagaimana mungkin aku memakan piring yang berisi dengan ratusan belatung bercampur cacing yang sedang menggeliat cantik? Apa itu? Gila, aku tidak sudi makan belatung. Jijik, teriakku marah-marah. Apa sih, Dek? Itu nasi dengan lauk ayam goreng dan sayur kangkung kesukaanmu, jawab lelaki itu. Aku seketika marah, semua benda yang dekat denganku habis kubanting. Lelaki itu nampak histeris dan pergi meninggalkanku sendiri. Aku pun tidak peduli. Pof Mas Haris, sudah beberapa hari ini Nisa istriku tidak mau makan. Tidak ada sesuap nasi masuk ke mulutnya. Dia selalu marah dan berteriak, dan dia selalu menyebut nama kakakku Mbak Sri. Aku semakin khawatir melihatnya menjadi sangat kurus. Semua upaya sudah kucoba namun nihil. Nisa masih bungkam, tidak jua membuka mulutnya. Nisa semakin tidak terkontrol. Semua barang-barang yang ada di dekatnya pasti dibandingnya. Dia seperti orang gila. Lama-kelamaan aku semakin tidak kuat. Ia seperti orang yang tidak waras lagi. Aku tak tahu apa penyebab istriku berubah seperti itu. Apa ada kaitannya dengan kematian kakakku? Aku pun tidak tahu, tapi Nisa selalu menyebut nama Mbak Sri. Aku pun kemudian mulai curiga. Bawa ke rumah sakit jiwa saja, Dek, tutur Mas Farhan menanggapi ceritaku tentang Nisa. Apa Mas tidak aneh melihat kelakuan Nisa? Dia selalu menyebut nama Mbak Sri, Mas, ujarku penasaran. Ya, aku juga merasa aneh. Kenapa Nisa selalu menyebut nama almarhum istriku? Jawab Mas Farhan sambil matanya menerawang ke atas. Apakah ini ada kaitannya dengan kematian Sri ya? Memang aku merasa istriku meninggal dengan cara tidak wajar. Lanjut Mas Farhan. Jadi Mas menuduh Nisa yang membunuh Mbak Sri gitu? Kan Mas tahu Mbak Sri meninggal karena sakit. Kenapa Nisa yang disalahkan? Aku mulai tersulut emosi. Tidak terima dengan kata-kata Mas Farhan barusan. Bukan begitu, Dek. Maksud Mas. Tidak, Mbak Sri. Jangan. Tiba-tiba percakapan kami terhenti ketika mendengar suara teriakan Nisa yang menggema. Kami segera beranjak dan berlari kencang menuju suara Nisa berasal. Nisa, astagfirullahaladzim, seruku ketika melihat Nisa sudah tidak berdaya dan tergeletak di lantai. Tangan kirinya tersayat dan mengeluarkan banyak darah. Tangan kanannya memegang pisau dapur. Ayo Dek, segera kita bawa ke rumah sakit, biar Mas yang menyetir. Kamu tunggu di sini, Mas segera ambil mobil, seru Mas Farhan. Ia segera berlari keluar menuju mobilnya yang terparkir di halaman rumah. Kupeluk dan segera kugendong istriku menuju mobil Mas Farhan yang sudah berada di hadapanku. Dengan rasa khawatir ku bawa ia menuju rumah sakit terdekat. Aku saat itu takut Nisa kenapa-kenapa. Bapak suami dari Ibu Nisa ya? Tanya Bu Dokter ketika memanggilku memasuki ruangannya. Sepertinya ada hal serius yang ingin dia katakan. Iya Bu, saya suaminya, jawabku sembari mengangguk. Maaf Pak, sepertinya Bu Nisa mengalami gangguan jiwa. Iya depresi Pak,
Kata-kata Bu Dokter bagaikan petir di siang bolong. Bagaimana ceritanya Nisa bisa depresi, sedangkan ia bahagia bersamaku. Bu Nisa tidak bisa dibawa pulang, itu sangat berbahaya. Ia bisa menyakiti dirinya sendiri, tutur Bu Dokter menjelaskan. Tapi dok, apa penyebab istri saya depresi dok? Tanyaku heran. Saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang, Pak. Bisa jadi Bu Nisa punya masalah atau rahasia yang ia pendam selama ini. Jelas Bu Dokter. Apa Bu Delima pernah bercerita dengan Bapak tentang masalahnya selama ini? Apa yang dia takuti atau ada benci dengan seseorang? Begitu, Pak. Lanjutnya lagi. Tidak ada, Bu. Jawabku seraya menggeleng. Apa tidak ada jalan lain, Bu? Ujarku menghibah. Maaf Pak, Bu Delima sudah dalam fase depresi berat. Jika ia tidak dirawat, yang kami takutkan adalah nyawanya. Ia bisa saja melukai dirinya sendiri, atau bisa saja malah Bapak yang akan menjadi korbannya. Jawab Bu Dokter dengan tegas. Aku menghela nafas dalam-dalam, dadaku terasa sesak. Aku seperti tercekat mendengar penuturan Bu Dokter. Baiklah Bu, jika itu yang terbaik untuk istri saya, jawabku pasrah. Aku melangkah gontai menuju ruangan tempat istriku dirawat. Ruangan yang berada di ujung rumah sakit, ruangan isolasi yang hanya dihuni satu orang saja. Anissa ditempatkan di sana karena ia sangat agresif, suka melawan dan melukai petugas kesehatan, suka berteriak dan menangis ketakutan tanpa sebab akibat. Kulihat istri tercintaku dari luar ruangan, bagaimana ia dengan ganasnya melawan petugas yang ingin menyuapinya makan. Ia bersikuku tidak mau makan. Badannya yang dulu semok kini tinggal tulang belulang, kurus dan tidak terawat. Aku menatap dengan nanar, hatiku berkecamuk. Apa yang sebenarnya terjadi dengan istriku? Mengapa semua ini bisa menimpaku? Ini terlalu membingungkan. Tanpa angin dan tanpa hujan, kehidupanku yang dulu bahagia mendadak penuh dengan derai air mata. Setelah Mbak Sri berpulang, berpikir sekeras apapun aku tidak menemukan jawaban. Dengan segenap kekuatan yang masih ada, kupaksakan langkahku menuju istriku yang masih mengamuk. Sabar sayang, sabar. Ku coba menenangkan Nisa yang tidak terkendali. Siapa kamu? Apa maumu? Ujarnya marah seraya melotot penuh kebencian. Hatiku hancur melihat istriku yang tidak mengenaliku. Ia benar-benar lupa terhadapku. Ini Mas sayang, ayo sayang makan. Mas sayang adik, jawabku menahan bulir-bulir bening yang hendak tumpah di sudut mata. Bang, pergi dari sini. Aku tidak mau makan. Cici, beraninya kau memberiku cacing dan belatung, teriak Nisa seraya menepis piring yang kusodorkan untuknya. Ampun Mbak Sri, ampun. Lalu kemudian Nisa ketakutan. Aku benar-benar terkejut melihat sikap Nisa yang begitu membingungkan. Sebentar menangis histeris dan dalam hitungan detik sudah tertawa bahagia. Ya, akhirnya aku menyerah pada keadaan. Nisa memang sudah berubah. Ia bukan Nisa yang ku kenal dulu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun telah berganti. Tidak terasa sudah 1 tahun Nisa dirawat. Kondisinya kini sangat memprihatinkan. Selang terpasang di sekujur badan, harapan hidupnya semakin menipis. Tinggal menunggu keajaiban ilahi. Aku masih setia menanti, menunggu harapan yang tidak pasti. Aku ingin Nisa seperti dulu lagi, bercanda dan tertawa hingga kami tua nanti, bersama dengan kebahagiaan yang hakiki.
Aku terhenyak ketika mendengar dering handphone selulerku. Kulihat di layar handphone panggilan berasal dari rumah sakit yang merawat istriku. Diangkat segera panggilan masuk itu. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Iya, saya sendiri. Maaf Pak, kami mau mengabarkan kondisi Bu Delima yang semakin menurun. Sebaiknya Bapak segera kemari. Baik, saya akan segera ke sana. Telepon segera kututup. Aku pun bergegas pergi menuju rumah sakit. Gunda gulana memikirkan nasib istri tercintaku. Kakiku seketika kaku begitu aku melihat dengan jelas kondisi Nisa. Wanita yang kucintai kini terbaring lemah, tidak bergerak. Nafasnya tersengal, semua benda yang terpasang sudah dilepas atas permintaannya sendiri. Lututku terasa lemas, aku benar-benar tidak bertenaga. Tiba-tiba Nisa membuka mata dan melihatku dengan sayu. Tatapannya tatapan cinta yang lama tidak kulihat, kini terpancar indah di matanya. Aku rindu tatapan itu. Mas, sini mas, ujarnya pelan dengan susah payah berusaha memanggilku seraya melambaikan tangannya. Ada rasa bahagia melihatnya sudah mengingatku. Keajaiban yang ditunggu akhirnya pun tiba. Aku mendekat dengan cepat, ku genggam tangan kuat, tangannya terasa dingin. Mas, adik mau jujur. Maafkan adik mas, adik harus membongkar rahasia ini. Rahasia yang menyiksa adik selama ini. Adik sudah tidak sanggup mendam ini mas. Adik rasa adik tidak bisa berlama-lama. Adik nak pergi dengan tenang, ujarnya dengan susah payah. Nafasnya semakin tersengal. Adik jangan ngomong begitu dek. Mas tidak bisa tanpa adik. Mas sayang dan cinta sama adik, jawabku sembari mencium tangannya. Mas, adiklah yang sudah menyuruh dukun untuk meneluh Mbak Sri. Adik sakit hati mas. Mbak Sri selalu mengganggu adik. Sudah mati pun ia tetap ganggu adik mas, ujarnya lemah, denyut nadinya semakin lemah. Astagfirullahalazim dek, jawabku histeris. Aku tidak tahu harus marah atau harus memaafkan melihat kondisi istriku yang semakin lemah. Belum sempat ku jawab, kulihat Nisa memegang dadanya. Ia semakin sulit untuk bernafas. Tidak lama ia pun menutup matanya. Aku hanya bisa memeluknya erat, tidak tahu harus berbuat apa. Dokter, teriakku kencang. Dokter dan para perawat segera berdatangan. Mereka dengan sigap mencoba menolong Anissa yang tidak bergerak. Namun semuanya percuma. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Maafkan kami pak, jiwa istri bapak sudah tidak dapat kami tolong, ujar dokter kemudian. Anissa, tubuhku seketika lemas. Aku harus merelakan istriku pergi dengan semua misteri yang ia ungkap untuk terakhir kali. Aku tidak tahu harus memaafkan ataupun harus bersedih. Hatiku berkecamuk. Aku mencintai Anissa sepenuh hati. Tapi sungguh tidak kusangka ia setega itu. Bagaimanapun Mbak Sri adalah kakak kandungku. Aku pun hanya bisa pasrah apapun yang terjadi. Dahulu aku coba memaafkan. Semoga istriku bahagia di sana. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di channel Ngulik Horor.